Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan purnama Oktober 2022. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu di bulan purnama kali ini. In case ada yang nanya kenapa namanya reading bulan purnama, karena reading ini akan tayang di setiap bulan purnama. Oke, ada yang jenuh, ada yang merasa kurang, ada yang merasa nggak cukup, ada yang merasa jalan sendirian. Di dasar deck ada tower, shocking moment, unpredictable, sesuatu yang kamu nggak duga, ngagetin. Tapi itu akan mengubah cara berpikir kamu, mengguncang dunia kamu, atau ada sesuatu perubahan. Maksudnya tower atau death itu nggak harus selalu sesuatu yang besar ya, tapi dengan tower atau death akan ada yang berubah, atau kamu harus berubah. Dan semesta membantu kamu, mungkin kamu nggak bisa keluar dari situasi ini, atau kayak kamu nggak bisa nggak bisa memikirkan sebuah solusi, ada sesuatu yang stagnan, semesta intervensi ya, Tuhan intervensi untuk kebaikan kamu. Karena apa? Di sini aku melihat kayak ada energi stagnansi yang tadi aku bilang. Ada yang merasa kurang, Five of Pentacles, merasa jalan sendirian, merasa sepi, merasa kesepian, merasa finansialnya ada masalah. Ini Five of Pentacles. Kenapa kamu merasa seperti itu? Apakah benar kamu kurang atau itu hanya ada di dalam pikiran kamu yang belum bisa percaya diri atau belum bisa menyayangin kamu, jadi kayak kamu nggak pernah merasa cukup. Keadaannya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah, nggak ada yang datang ke hidup kamu, kayak nggak ada, kayak kamu merasa Tuhan mengabaikan kamu, nggak menolong kamu. Atau bisa juga kamu merasa hidup kamu dari hari ke hari gitu-gitu aja gitu. Kalau merasa hidup monoton atau gitu-gitu aja nggak ada perubahan, adakah sesuatu yang kamu lakukan, aksi yang kamu secara sadar kamu lakukan untuk membuat hidup kamu lebih berwarna gitu? Di sini ada Three of Wands. Three of Wands itu uh, artinya banyak ya. Pertama, kayak menunggu kapan ada perubahan, menunggu kapan ada hasil dari sesuatu yang aku kerjakan, menunggu seseorang datang, menunggu. Kalau memang kamu sudah berusaha gitu, ini sebuah kartu menunggu hasilnya untuk datang ke hidup kamu. Atau ini juga bisa berbicara tentang perjalanan ya, perjalanan perubahan sikap kamu, cara berpikir kamu dengan tower tadi yang ada di sini nih, tower, perjalanan evolusi diri kamu gitu. Dengan momen tower ini kamu gak berada di energi Five of Pentacles lagi. Karena apa? Kamu adalah energi fire sign gitu. Energi yang penuh semangat, penuh optimisme, penuh kepercayaan diri. Tapi kamu kayak gak punya api itu lagi di dalam diri kamu, apa yang terjadi gitu ya. Dan fire sign itu aku melihatnya seharusnya golongan orang-orang yang paling percaya diri. Karena apa? Udah ada api itu di dalam dirinya gitu. Dan sesuatu yang mungkin kamu lewatkan atau lolos dari pandangan kamu adalah Six of Pentacles. Six of Pentacles ini adalah energi keseimbangan, tentang take and give. Apakah gini, kalau kamu mau sesuatu perubahan atau kamu mau hasil gitu, apakah kamu sudah menabur? Kalau kamu mau menuai, apakah kamu sudah menabur? Seperti itu ya. Dan kalau memang kamu sudah menabur dalam apapun ya, misalnya proyek kreatif kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, menabur untuk hubungan romantis kamu gini. Kalau misalnya kamu mau hubungan romantis yang sesuai idealnya kamu gitu, apakah kamu sudah memantaskan diri untuk jadi orang yang juga ideal dengan orang yang kamu mau? Seperti itu. Itu yang aku maksud dengan menabur ya, menabur untuk menuai. Dan kalau misalnya kamu udah menabur dalam aspek finansial dengan karir, bisnis, pekerjaan, ini adalah sebuah pertanda yang bagus. Ini adalah energi tentang terjebak di dalam kepala. Dua energi ini dibuka dan ditutup dengan energi terjebak di dalam kepala. Ini lebih berbicara soal mentalitas sih. Karena energi sword itu adalah energi pikiran, tentang komunikasi pikiran, tapi ini aku lebih melihatnya sebagai energi yang ada di dalam kepala kamu. Tentang cara berpikir kamu mungkin ada yang perlu berubah sehingga semesta menghadirkan tower ini ya. Karena mungkin sulit bagi kamu atau kamu nggak tahu gimana caranya untuk keluar dari situasi ini ataupun dari stagnansi ini. Kita bahas lebih lanjut. Six of Pentacles-nya keluar lagi. Ya, temperance ini berbicara keseimbangan juga, tentang being praktikal gitu. Kalau aku lebih melihatnya gini,
Kalau kamu mau sesuatu di hidup kamu, apakah kamu sudah melakukan sesuatu juga untuk menuju ke situ? Misalnya kayak kamu hidup, kamu bosen, kamu merasa kesepian, gak punya pasangan, gak ada yang mau datang ke hidup kamu. Apakah kamu juga sudah berusaha misalnya ketemu orang-orang baru, ngobrol sama orang-orang baru, atau cobain dating apps, hal semacam itu ya. Kayak kamu cuma menunggu aja jodoh datang depan pintu. Kayak itu bisa sih kalau kamu punya kemampuan manifestasi yang luar biasa. Tapi kebanyakan orang yang aku tahu butuh waktu untuk bisa sampai di titik itu. Queen of Swords. Ya kan, bener yang aku bilang, sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis. Kalau kamu mau menuai, apakah kamu sudah menabur pertama? Kalau kamu punya standar orang tertentu untuk jadi pasangan kamu, apakah kamu juga sudah punya standar tertentu agar kamu match energinya sama orang itu? Ya, dan apakah kamu sudah melakukan langkah itu untuk ketemu orang ini? Misal yang tadi aku bilang, ketemu orang baru, ngobrol sama orang baru, atau gabung di dating apps. Karena di sini selain tema keseimbangan, selain tema kebosanan, stagnansi, terpenjara dalam pikiran, ada juga tema tabur dan tuai. Dan kartu konfirmasinya juga kurang lebih membicarakan hal yang sama gitu. Knight of Swords. Apakah gini? Kamu udah terlalu lama menjauh gitu ya, atau menyendiri, kayak menjauhi situasi sosial. Ini adalah saatnya kamu keluar lagi, tunjukkan sinarmu, tunjukkan dirimu lagi kepada dunia, muncul lagi ke permukaan, muncul lagi dalam situasi sosial. Dan apa ya? Dan dua kombinasi ini tuh kayak bikin aku berpikir lagi-lagi temanya praktikal ya. Praktikal, taklukkan ego kamu. Kalau kamu mau menuai, kamu harus menabur dulu dalam konteks apapun ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Perjalanan spiritual, man holding a heart, thinking man. Cakra keenam ini adalah cakra spiritual. Mungkin ini ada hubungannya sama proses perjalanan spiritual kamu, atau kayak ini semesta berusaha mengkomunikasikan sesuatu sama kamu, tinggal gimana kamu mau merespon atau enggak. Man holding a heart, tentang seseorang yang mau datang di hidup kamu. Lagi-lagi ya, kalau misalnya kamu menunggu jodoh datang, kalau kamu diem di rumah aja nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang, terus tiba-tiba ada ngetok pintu, halo, aku jodoh kamu dikirimkan dari Tuhan. Kira-kira aja ya. Thinking man, gini, situasi ini atau semesta akan mengirimkan seseorang gitu, kayak membantu kamu untuk melihat apa ya, sesuatu yang mungkin kamu nggak bisa lihat, sehingga kamu stuck berada di energi Four of Cups di sini. Ya, coba kita lihat tentang hubungan romantis kamu. Karena ada Two of Cups, ada man holding a heart. Kayak apa yang terjadi gitu. Tuh kan aku bilang apa. Nih, coffee cup. Kalau kamu seperti yang aku bilang tadi, ini waktunya kamu ketemu orang baru, ngobrol sama orang baru, dan dari situ baru ada potensi kamu bisa menemukan orang yang akan berlanjut ke tahapan berikutnya dengan wedding ring ini ya. Tapi kalau kamu misalnya diam-diam aja di rumah, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ngobrol sama orang baru, wedding ring ini nggak akan terwujud dalam realita kamu. Kecuali karena aku jarang menemukan orang yang punya kemampuan manifestasi secepat itu sehingga bisa bikin jodohnya datang depan rumah ya. Lalu The Runner, ini aku lebih melihatnya sebagai jangan lari dari kenyataan sih. Ada yang perlu mendengar ini. Kayak bahkan mungkin ya kalau kamu dengar ini sampai menit-menit yang ini ya, itu kamu berarti kamu belajar mau menghadapi kenyataan. Kalau kamu misalnya di tengah jalan, apaan sih readingnya ngomong apa gitu, kamu nggak terima aku ngomongin pesan ini ke kamu ya, kamu termasuk yang lari dari kenyataan.
Tapi kamu mungkin gak akan pernah tahu karena kamu udah berhenti di tengah jalan nonton readingnya. Oke, satu lagi. Kebenaran misteri yang terungkap. Sesuatu hal yang baru. Situasi sosial, lagi-lagi situasi sosial. Oh my god. Kamu harus denger ini ya. Ini adalah kartu yang berbicara tentang situasi sosial ya. Pertemuan atau di tempat yang orangnya banyak berkumpul. Bisa itu gathering, bisa itu kayak semacam wedding party, atau apapun itu yang orang-orang banyak berkumpul. Dan disitulah mungkin cara kamu ketemu jodoh kamu di situ. Kalau kamu yang bertanya spesifik ya, tentang hubungan romantis kamu. Dan kalau kamu yang bertanya soal bisnis atau finansial atau karir gitu, mungkin konteks sosial ini berpengaruh juga untuk membukakan pintu buat kamu. Jangan kelamaan berpikir ya. Kayak semuanya dianalisa terus, tapi kamu nggak mengambil langkah. Lalu ada sebuah kebenaran yang terungkap, rahasia atau misteri yang terungkap, dan ini bisa juga berbicara tentang situasi baru gitu. Kamu kayak belajar lagi. Mungkin kamu perlu belajar lagi untuk kembali bersosialisasi, kembali untuk apa ya, menunjukkan sinarmu gitu, kayak kalau kamu kehilangan kepercayaan diri atau menjadi orang yang menjauh dari situasi sosial, itu kayak bukan diri kamu gitu, kayak kemana nyala api kamu. Karena energi api itu termasuk yang apa ya, menyukai sesuatu stimulus sosial. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu sehingga membuat kamu menjauh gitu dari situasi sosial, tapi ini waktunya kamu untuk kembali bersosialisasi ya. Mungkin ini nggak akan resonate buat semua, tapi ada yang perlu mendengar ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.